melihat Anissa Salon ini programnya cukup bagus. Nah ini berdirinya dari tahun berapa? Kalau Anissa Salon Wedding Organizer-nya sendiri itu mengenai paket pernikahannya itu sudah mulai kita rintis dari 4 tahun yang lalu. Nah kebetulan Anissa Salon itu sendiri dibentuk karena dari nama anak dan akhirnya kita bentuk menjadi Anissa Salon Wedding Organizer. Nah kalau untuk salon dan treatmentnya, domisili tempatnya kita buka baru 1 tahun. 1 tahun aja. Gitu. Oh gitu. Nah ini sudah sampai mana aja nih Anissa Salon dalam? Sebatas ini, alhamdulillah perkembangan dari mulai kita buka di sini, lokasi di sini, sampai saat ini, alhamdulillah kita untuk weddingnya tersendiri udah jauh melanglang buana gitu. Jadi kita udah ke Sukabumi, udah ke Pelabuhan, udah ke Bandung, udah ke daerah Leguliang, Pongkor sana. Terus ya kebetulan memang jauh-jauh, red kita jauh-jauh gitu jaraknya. Kalau untuk daerah sini memang nggak terlalu, hanya paling beberapa. Cuman kalau untuk ke daerah luar itu kita lebih banyak sering gitu di area Bogor kota dan sekitarnya. Nah itu kan kalau itu kan misalnya kan dalam melihat jarak jauh itu butuh waktu dan butuh ini. Betul. Cara bentuk persiapannya gimana tuh bisa? Pada intinya sih saya dari dulu saya pernah bekerja, ceritanya dulu saya pernah bekerja sampai saya buka sendiri seperti ini. Memang pengalamannya banyak liku-liku kehidupannya seperti apa, kejadian banyak. Saya mungkin sudah terlatih dari kebiasaan dulu gitu pada saat bekerja. Jadi apapun kita prepare, mau sejauh apapun jaraknya kita akan selalu memberikan yang terbaik buat customer kita gitu. Jadi kita tidak sembarangan main ya oke, tapi kita nggak mau mengecewakan orang lah, intinya seperti itu. Jaga image ya. Jadi sebatas ini supaya konsumen juga lebih enak kan. Nah gitu. Jadi sebatas ini walaupun tempat kita memang jaraknya kebetulan memang jauh, mungkin dari daerah Bogor kota ke sana. Cuman di sini kita selalu memberikan yang terbaik buat customer. Kita juga istilahnya seperti jemput bola gitu ya. Kita yang datang ke rumah pengantin nggak jadi masalah seperti itu. Dan untuk prepare waktu, kita riasan harus berangkat jam 4 pagi, jam 3 pagi pun kita siap untuk itu. Nah, Bu Santi tadi bilang Bu Santi sebelum membuka Anissa Salon ini Bu Santi sempat kerja. Nah, itu dari tahun kapan Bu Santi kerja di salon? Salon bisa buka salon ini? Kalau bercerita flashback ke belakang, kisah saya dulu, saya itu kursus dari tahun 95. Terus saya mulai aktif di dunia salonnya tersendiri dari tahun 95 itu tahun 99. Nah itu di satu perusahaan yang memang awalnya juga kecil, terus cenderung membesar sampai akhirnya dia bagus gitu. Dan saya di situ bertahan sampai 12 tahun. Nah dari situ saya mencoba karena berhubung satu dan lain hal, perusahaan itu pun akhirnya gulung tikar. Akhirnya saya ya sudah, kita bergerak sendiri seperti itu. Dan beberapa karyawannya pun ya memang mereka sudah di bidangnya itu gitu. Berarti dari pihak perusahaan yang dulu perusahaan dipegang, ada karyawan yang ikut membantu perusahaan ini juga untuk mengembangkan salon. Alhamdulillah sampai detik ini ya gitu. Jadi ada beberapa yang ikut, mereka ya udah Bu saya gabung gitu. Oke, ayo kita jalan, saya bilang kita maju bersama, bareng-bareng bersama, saya bilang gitu. Jadi pada intinya dari pas pekerjaan saya yang dulu itu sampai 12 tahun, dulu saya juga di tempat pekerjaan ngajar juga, ngerias pengantin juga, ilmu salon juga. Jadi intinya ikut keseluruhan. Kebetulan di bidang WO-nya juga gitu. Jadi pada saat saya udah mulai buka sendiri ya udah gitu, kita mulai jalan. Nah waktu ngajar itu tahun berapa tuh? Saya dari tahun 2000 ya. 2000 udah ngajar ya? 2000 udah mulai ngajar. Itu ngajarnya di mana? Di kota apa? Di Bogor kota. Bogor kota. Jumlah itu apa? Muridnya berapa? Kalau mau dihitung lebih dari 100 ya. Jadi semua relatif mereka ngambilnya tata rias make up dasar, rias pengantin, terus sampai ilmu salon. Oh gitu. Seperti itu. Nah dari mengajar ini
baru apa gimana? Apa langsung buka perusahaan Anissa Salon? Apa masih tetap jadi orang? Pada saat untuk Anissa Wedding Organizer-nya itu saya udah sendiri, sama salonnya pun udah sendiri gitu. Jadi intinya perusahaan itu ya udah kolaps, ya udah kita buka aja lah. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, Bu Santi, ini kan Bu Santi kan benar-benar ya anggaplah wanita karir sedang berjuang kan, memajukan keluarga maupun ya ada kawan-kawan Bu Santi dulu yang ikut kerja di sini. Nah, ini modal usahanya apa Bu Santi ini dana sendiri apa pinjam dari bank apa gimana? Kalau untuk masalah itu, alhamdulillah sampai sebatas ini saya modal sendiri. Saya tidak ada sangkut paut dengan bank, saya tidak ada sangkut paut dengan hal yang lain-lain. Jadi murni hasil kerja karena saya yang 12 tahun itu terkumpul dan menjadi ini. Gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sampai detik ini. Ada bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Kalau misalnya ada bantuan gimana? Ya kalau misal memang ada yang mau bantu gitu. Iya. Ya kalau misal memang ada, misal kalau ada penawaran gitu atau apa ya saya sih orangnya welcome aja, sok mangga gitu. Nanti kita coba dipertimbangkan seperti apa. Kalau memang tidak memberatkan, ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau memang sekiranya memberatkan ya mungkin saya juga ada konfirmasi apa lagi itu selanjutnya seperti itu. Nah ini saat ini kan cukup mendalam ya di dunia tata busana, rias pengantin, semuanya udah benar-benar kalau menurut kami ini udah wah cukup best gitu kan. Nah di sini tapi kan ada suka dan dukanya, terus ada pahit getirnya, ada sempat ngeluh dong, ya sempat jemu lah gitu kan dalam usaha ini. Nah gimana untuk mengatasi itu? Kalau gimana ya? Kalau saya pribadi jujur, kalau untuk yang namanya ngeluh saya enggak. Secapek apapun, sesusah apapun, saya tetap menjalaninya gitu. Intinya saya pasrah gitu bahwa segala sesuatu itu ya Allah yang kasih dan saya harus bisa menjalani ini karena ini pertanggungjawaban dari yang di atas gitu kan seperti itu. Nah kalau dibilang manis pahitnya gitu. Selama ini sih dianggapnya manis saja semua lah karena kan kita di bidang jasa kita juga tidak bisa yang namanya ini segini kok gini sih nggak bisa juga. Intinya selalu memberikan yang terbaik buat customer. Paling ada satu titiknya yang kita merasa aduh capek ya gitu, itu setelahnya biasanya sih setelah acara gitu. Apalagi kalau dalam satu hari wedding itu ada 2 ada 3 kan kita sana gitu ngurusin ini. Nah pas udah acaranya itu dimulai dengan sesuai yang kita obrolin dengan pengantin puas, kita juga merasa puas. Intinya kan kepuasan customer yang kita cari. Bu Santi ada kepuasan. Nah jadi dengan kepuasan pihak konsumen juga mesti berjalan dong. Iya pastinya. Jadi intinya yang kita utamakan itu adalah kepuasan customer. Gitu. Jadi kalau misal customer kita sudah mulai merasa dia senang gitu, puas dengan apa yang kita berikan, ya secara otomatis kita juga kan lebih nyaman karena lebih puas ke kitanya. Sebenarnya bukan nggak munafik gitu ya, cuman kalau dinilai dari segi rupiah dengan kepuasan itu kayaknya kita lebih condong ke kepuasan. Kalau masalah rupiah kita bisa kalau dibilang di nomor 2 kan sih enggak, cuman ya kita kesampingkan dulu ya. sementara itu relatif aja. Nah itu Bu Yanti kalau misalnya melihat pengantin itu kalau ditargetkan ke pengantin itu berapa? Kalau untuk rias pengantin tersendiri memang kita ada paket ya. Kita sengaja buatkan paket dalam arti itu hanya sekedar untuk patokan saja sebenarnya. Tapi di sini saya tidak pernah menuntut pengantin untuk harus ngikutin paket itu gitu, harus segini enggak gitu. Pada intinya lebih enaknya kita diskus gitu ya, dalam arti Mbak aku punya budgetnya segini atau Bu aku budgetnya segini, bisa dibantu enggak dengan harga ini, Mbak mintanya ini itu mungkin alangkah lebih baik gitu. Jadi
di kitanya pun tidak ada yang satu sama lain rasa berat lah gitu. Jadi tidak ada penekanan patokan harga ya? Enggak ada. Kalau misalnya jadi ada sedikit sosialnya lah gitu ya. Seperti itu. Nah, terus selain untuk pengantin juga, saya lihat Bu Santi juga bisa merias anak untuk misalnya perpisahan, terus anak untuk wisudaan, anak PK biasanya. Itu dipatoknya berapa tuh Bu Santi? Kalau untuk hiasan seperti itu kita patok kalau satu set lengkap make up atau sanggul atau jilbab itu 130.000 per anak, per satu anak. Tapi berbeda lagi kalau memang jobnya ini banyak loh gitu, sampai 10 orang, 20 orang gitu ya, kita juga ada kebijaksanaan kemungkinan bisa di bawah itu harganya gitu. Jadi nggak terlalu patok harus segini, mau nggak mau kamu harusnya enggak lah, nggak seperti itu gitu. Nah, yang dipersiapkan pakaian di Bu Santi sendiri pakaian apa aja? Kita ada Sunda aja sih, Sunda, Jawa gitu, misalnya PK, beskap kayak gitu kita ada, misalnya pengantin kita ada. Tapi kalau sebatas untuk kayak Padang atau apa, itu juga kita bisa masih mengusahakan. Bisa pinjam ke teman, bisa gitu. sering kerja sama bersama salon. Nah ini kan usaha yang cukup relevan ya. Ini saya tertariknya Bu Santi ini di sini berjuang benar-benar, dan ini hasil keringat sendiri untuk membangun suatu salon kecantikan. Iya. Nah, terus saya juga tertarik juga dengan kawan-kawan Bu Santi. Saya kan Mbak Nia, siapa nih? Eli. Nah, ini bisa untuk membantu Mbak Santi juga. Nah, itu apa Mbak Nia sama Eli ini dari awal Mbak Santi berdiri apa gimana? Iya, betul. Saya dari awal Bu Santi mendirikan perusahaannya, dari awal dari tahunnya ya, itu untuk Bu Santi, perjuangan Bu Santi sampai dapat punya perusahaan sendiri gitu. Nah, otomatis kan Bu Santi kan sebelum dia kan mau berusaha nih, kerjanya sama Nia kan ikut bantu. Nah, otomatis kan Bu Santi kan baru kerja awal itu kan nggak mungkin dimenggaji sebesar apa yang diharapkan teman-teman. Nah, apa Nia di sini tetap, ayo kita bareng-bareng berjuang apa gimana? Saya memang dari awal Bu Santi pas mau mendirikan perusahaannya, dia memang seperti itu, bisa seperti itu maksudnya. Jadi saya tidak melihat berapa Bu Santi gaji yang akan Bu Santi kasih sama saya, tapi saya di sini sebagai teman dari dulu dengan Bu Santi, saya siap membantu perusahaan Bu Santi gitu, sampai maju ya. Ya. Berarti Mbak Nia sendiri pernah ikut dong Bu Santi merias ke, bisa dibilang sampai ke pelabuhan, keluar wilayah Bogor. Ikut. Harus ikut, kalau nggak ikut apa jadi? Ya kan Bu Santi, kembali ke Bu Santi nih. Kalau untuk merias pengantin itu bawa pengawal nih berapa orang nih? Pengawal ya. Ya teman lah, teman. Jadi kalau udah kita ada wedding pas di hari H, itu tergantung banyak tidaknya yang kita make up. Oh gitu. Ya, pada intinya kalau misal yang di make upnya melebihi dari 10 orang, itu maksimal saya bawa 4 orang stylist. Tapi kalau misal di bawah 10, paling 2 atau 3 stylist. Oh gitu. Nah, karena kebetulan anak-anak saya ini semuanya sudah terdidik dari nol banget ya, sampai mereka sudah mahir sekarang. Jadi pada intinya saya selalu menegaskan sama mereka bahwa kamu make up 15 menit 1 orang gitu. Jadi mereka udah biasa gerak cepat. Jadi dengan kapasitas 10 orang di bawah 10 orang 3 stylist yang kita pakai itu bisa terhandle gitu. Seperti itu. Kan biasanya kan kalau merias pengantin itu dari objeknya dulu pengantin, otomatis kan ada pagar bagus ya, pagar bagus, pagar ayu. Itu kan kadang-kadang kalau untuk pernikahan itu dia ngejar waktu untuk nikah.
Nah ini kan waktu nikah ini kan berarti kan misalnya amelnya ini siap jam 9. Nah berarti Bu Santi untuk kerja jauh itu, apa Bu Santi nginap di sana, apa dari anak teman-teman Bu Santi ini yang disiapkan di sana? Kita ada dua alternatif. Alternatif pertama, jika terjadi hal seperti itu, kalau memang jaraknya jauh kayak di Sukabumi, di Pelabuhan, di Lewil, kalau sekitar Bogor Lewiliang, kita hitungnya itu paling jauh Lewiliang. Itu kita nginep biasanya di lokasi rumah pengantin. Jadi pada saat kita malamnya setting, kita setting, nah paginya kita udah mulai make up kan, jadi tidak terburu-buru. Kalau kita berangkat dari sini kan takutnya terburu-buru gitu kan. Nah, alternatif kedua, kalau misalnya lokasinya masih bisa kita jangkau, sekitar Bogor pun gitu, Cileunyi sekalipun gitu, kita nggak ingat. Cuma kita prepare waktu. Itu yang saya bilang tadi, saya udah terbiasa dengan diskus waktu, benar-benar harus disiplin gitu aja. Jadi anak-anak pun udah terlatih untuk disiplin. Misalnya kita akad nikah misalnya jam 9 gitu. Nah, kita dari sini tuh harus udah berangkat dari jam 4 pagi. Berarti mesti benar-benar ready ya? Ya, jadi intinya sih prepare waktu aja ya kalau seperti itu. Nah, berarti sebelumnya otomatis dong, sebelum teman-teman Mbak Santi ini untuk siap di sana, di briefing dulu dong. Ya. Itu sendiri ya. Nah ini, kamu jam ini dan kamu bagiannya ini. Ya, pastinya itu selalu kita lakukan dalam arti setiap pekerja apapun bentuknya, mau event besar, event kecil, saya selalu berusaha untuk briefing sama mereka dalam arti jangan sampai ada kesalahan di lapangan gitu aja. Karena kalau bagaimanapun customer tidak pernah ingin tahu apapun yang terjadi. A ya A, ucapan kita awal A ya A. Jadi kita harus menghasilkan yang A hasil di lapangan. Jadi memang selalu briefing. Eli. Nah, Eli aja ya. Eli. Nah, ini kan misalnya Bu Santi kebetulan lagi dia kerja waktu kayak ini jam sekian ini selesai. Nah, dari ini tuntas dan ini sesuai dengan apa keinginan pengantin. Nah, Eli sendiri sebagai ya kerjanya dari Bu Yanti itu bisa ngimbangi Bu Yanti ini gimana? Ya kita harus intinya harus prepare waktu. Ya, Jadi jangan sampai ya misalnya sampai marah-marah. ya jangan sampai mengecewakan si pihak keluarga pengantin sama bos kita. Gitu. Terus gini, kamu ada nggak suatu saat Bu Santi nggak bisa datang, kamu mewakili Bu Santi misalnya untuk make up pengantin, pernah kamu pernah menjaga itu nggak? Belum pernah ya. Kalau untuk rias pengantin sendiri, jujur saya tidak terlalu memberikan siapa. Oh, Jadi kalau untuk riasan orang tua, pagar ayu, yang wisuda, anak TK, anak perpisahan sekolah, itu mereka turun, pastinya mereka turun. Tapi kalau untuk rias pengantin tersendiri, mau dia wedding besar, mau dia wedding kecil, saya tidak bisa memberikan ke siapapun. Jadi intinya tetap saya yang harus turun. Jadi benar-benar syahunya dulu lah. Tampil langsung itu bahaya soalnya kan penjara. Karena intinya satu, saya selama ini punya kualitas yang baca. Tapi belum pernah ada yang komen gitu. Alhamdulillah sampai sebatas ini kita belum pernah menerima komplain. Kebanyakan juga customer kita semua welcome, enjoy, happy baik lah semuanya. Nah, Bu Santi, saya dapat kebanggaan saya melihat penghargaan Bu Santi. Itu lomba apa itu lomba? Itu lomba kata rias pengantin. Tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional? Kayaknya sih Kota Madia ya kemarin itu Kota ya, Madia. tingkat Kota Madia. Gimana tuh dilakukan? Di Jogja Johnson ya, yang ada itu tulis Pesertanya banyak. 33 orang. 33 orang. Dan semua itu perias Bogor ya. Nah ini
Bu Santi ini suatu cukup dominan nih, juara ke satu. Nah ini gimana? Apa teman-teman, apa ini anak teman-teman Bu Santi ini? Ayo kita mainkan strategi yang bagus supaya kita menonjol. Nah ini persiapannya kayak gimana nih? Saya pengen tahu. Intinya sih jujur lomba kemarin itu kita tidak ada persiapan apapun. Oh gitu. Saya pribadi memang lagi dalam kondisi lagi banyak pekerjaan, lagi banyak event, kondisi juga lagi kurang fit. Bilalah anak juga lagi sakit. Cuman memang ada dorongan dari mereka. Dari anak-anak saya ngedorong, ayo, udah Bu ikut aja gitu. Jadi itu semua modal dengan seadanya, jujur Oh gitu. gitu. Jadi modalnya anggap modal keberanian. Iya, modal keberanian. Saya yakin. Insya Allah bisa begitu. praktek. Dengan peserta 33. 33 orang. Oke. Jadi kita benar-benar tidak ada prepare untuk beli bunga melati lah, apa gitu enggak. Jadi kita seadanya aja di sana ya, di sini udah pakai aksesoris ada udah pakai. Udah kita berangkat kayu gitu. Terus waktu itu ada persaingan berat dong, terutama saya pernah sekota. Itu kan banyak di kota itu kan semua pria-pria yang cukup ya high class lah. Ya ada. alhamdulillah beberapa orang juga ada yang dikenal sama saya gitu, dan mereka ya termasuk pria-pria bagus lah ya gitu. Yalah Allah walang aja udah sampai sana. Jadi bener-bener ini perjuangan. Cuma kaget juga gitu pas dipanggil. Juara. Sekian juara gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah ya gitu. Kayaknya nggak pede untuk menang gitu. Iya. Oh, nggak yakin akan menang. Nggak yakin. Dengan keberanian itu, jadi shock juga, kaget juga, senang juga. Oh, gitu. Sampai nangis ya. Iya. Oh. Lihat emaknya harus Terharu kan awalnya Bu Santi tidak yakin dengan dia ikut perlombaan ini, tapi saya selalu kasih semangat, ayo Bu ikut, ayo Ibu ikut, pasti Ibu walaupun nggak dapat, yang penting kita ikut partisipasi ya. Jadi kita harus maksudnya ada pengalaman lah Pak gitu. Terus itu tadi kan rias pengantin ya. Nah itu modelnya siapa? Modelnya kebetulan teman. Oh teman sendiri. Modelnya Bukan teman. aku ya? Kenapa? Bukan aku yang nunjukin model. Oh enggak. Mereka malah support kan dari belakang. Kalau model enggak. Mungkin kalau orang-orang mungkin pakai model yang lebih mahal gitu ya atau bagaimana. Saya jujur teman. Saya tidak pakai model. Oh gitu. Saya teman. Cuma ya alhamdulillah mungkin kalau udah kejadian emang udah begitu kali harusnya ya. Udah takdir senang ya. Mungkin begitu. Bu, kalau misalnya ada pertandingan lagi siap dong? Insya Allah. Oh gitu. Siap. Membuktikan kualitas ibu sebagai rias pengantin. Iya kan? Insya Allah. Bu, nah ini kalian ibu ada berapa sih? Ada 2 apa? Saya itu untuk sementara ini 5 orang karyawan, 2 laki-laki, 3 perempuan. Oh gitu. Jadi jujur saya belum terlalu pengen banyak membantukan orang, soalnya saya lihat situasi dan kondisi itu aja. Tapi yang mudah-mudahan kalau kedepannya kita lebih gimana gitu ya kedepannya. Ini buka salon sendiri satu tempat ini aja apa ada tempat lain? Saya baru buka cabang? baru satu. Ada rencana 2 cabang? Pengen sih, Oh gitu. rencananya pengen, tapi mungkin di daerah kota Bogor sekitar, soalnya banyak pengantin yang bilang buka tuh gitu di Bogor, buka tuh gitu. Ada juga yang bilang buka tuh di Cilengsi, karena kita punya pengantin yang di Cilengsi kan ya, buka dong Bu di Cilengsi, cuman ya itu mungkin belum waktunya gitu. Jadi untuk sementara ini kita masih di sini. Kira-kira Bu, untuk buka cabang di kota Cilengsi, itu satu kapal buka salon tata rias ini dananya mencapai berapa juta? Dana ya, kalau untuk dana ya, kalau untuk bikin yang besar ya mungkin bisa nyampe 50 juta satu tempat. Nah itu juga tergantung, kalau misal kita punya tempat sendiri ya mungkin nggak terlalu separah itu, tapi kalau kita harus nyewa atau kontrak itu kan biayanya lain lagi. Mungkin 50 juta hanya bukan doang mungkin gitu ya. Kalau di kota kan itu kan mahal sekali. Iya. Paling kalau di kota-kota madya gitu bisa jadi
mungkin 100-an kali ya. Nah, titik untuk bisa target ibu bisa ya, andaikan ibu ya ada untuk owner membantu kerjasama dengan ibu. Nah, titik untuk bisa buka itu daerah mana tuh yang bagus potensinya? Kayaknya sih daerah Bogor ya. Bukan Bogor luas. Bogor kotanya lah, Pajajaran gitu ya. Ya intinya mencari tempat yang memang terjangkau orang, bisa turun naik angkot, bisa bawa kendaraan sendiri gitu, seperti itu. Itu daerah yang bangsa di pinggiran, tadi bilang di Cilengsi atau gitu. Nah, saya belum pernah survei soalnya kan. Oh, itu belum tahu lokasi. Nggak tahu lokasi. Yang pas untuk bisa buka. Ya, belum tahu. Tapi anak-anak ibu ada kan untuk bisa mengembangkan? Pengen sih, insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Berarti ibu ada harapan. Amin. Saya harapan apa? Kalau misalnya ada orang mau membantu usaha ibu, nah, sistem itu kayak gimana? Sebatas ini sih, kalau misalnya memang ada yang mau gabung ke kita, itu jatuhnya paling franchise ya. Nah, seperti atau kalau hal seperti itu bisa dibicarakan antara dua belah pihak. Saya juga tidak bisa memutuskan sendiri, gitu. Jadi kita konfirmasi maunya seperti apa dari pihak pertama apa, maunya pihak saya apa. Kalau memang kita klop ketemu ya kenapa tidak? Jadi saya belum bisa menggampangkan harus kerjasamanya maunya seperti apa dan bagaimana. Soalnya saya juga belum tahu orang tuh maunya seperti apa kan. Bu, ibu kan buka usaha sendiri. Modal ibu berapa? Berapa ya? Saya lupa. Oh ya. Nah ini untuk bisa membalikkan modal itu dalam jangka berapa tahun? Saya belum tahu. Belum lagi sih. Ada gambaran nggak? Misalnya dalam jangka ini dana sekian juta, ini sekian tahun bisa kembali. Paling 2 tahunan kali ya. 2 tahunan. Mungkin ya. Kembalikannya. Betul. Kalau misal masih Allah berkehendak kita, kali ini berpihak ke kita. Terus gitu Bu, satu lagi ini untuk terakhir Bu ya. Ibu kan perias pengantin, otomatis kan ada skecelnya, ada semua perlengkapan. Itu ibu sediakan Iya. semuanya. Jadi intinya kita itu menyangkut keseluruhan dari mulai riasan, kita ada dekorasi pelaminan, kita ada settingan cateringnya pun sendiri kita punya. Gitu. Jadi kalau untuk catering, jujur saya tidak kerjasama dengan siapapun. Kita masak sendiri karena kita juga punya hoki yang memang berpengalaman, hoki hotel yang pernah juara 3 se-Bogor, hoki se-Bogor hotel. Jadi kita pakai itu dalam arti kita masak aja sendiri, semua kita kelola sendiri, udah mulai dari dekorasi, riasan apa saja. Mungkin tenda aja kali ya, kalau tenda kita masih ada. Iya. Serahkan kepada pihak konsumen. Atau enggak kalau misalnya mau kita yang urusin kita juga bisa. Gitu kan. Jadi intinya sih wedding organizer itu kita melingkupi semua kebutuhan pernak-pernik pengantin. Jadi kita membantu, intinya kita mencoba untuk membantu pengantin yang memang sibuk. Sekarang itu yang saya tahu pengantin sibuk, banyak yang bekerja, mereka pada jalannya jauh-jauhan gitu kan. Terus ada juga yang kurang paham. Nah, kita bantu di sini intinya seperti itu. Jadi kan kalau sekarang yang saya tahu Bu, maaf saya potong, ini kan serba insan Bu ya. Nah pengantin nggak mau musik. Pihak pengantin juga dia pengen praktis, simple. Jadi kita mainannya gedung, terus nego dan sekian. Nah bisa nggak ada tujuan kerja anak-anak saya? Itu ibu juga siap. Saya sebatas ini memang seperti itu. Oh, gitu. Jadi, Bu, saya punya budget nih 40 juta, 50 juta. Saya pengen catering, promosi. Pengen ini, oke. Kita bikin ilustrasi nanti. Jadi pada intinya, kalau masuk ke Anissa Salon, kita tidak sembarangan main oke, iya apa enggak. Kita selalu bikin proposal. Jadi proposal itu kita di atas putih, pengantinnya pegang satu, saya juga satu. Intinya apa yang dipesan sama dia itu loh ada di situ semua. Wajib profesional ya. Alhamdulillah. Oke sip. Udah punya Facebook Pak Iman? Ya udah punya Facebook. Kalau sudah anak 10. Udah.
makan bukan ini bukan hanya contoh tenda aja. Itunya dia apa? Kan yang nah kayak gininya aja nih. Gitu. Kalau itu kan bisa itu gampang So, sih. dimasukin ke sini deh. Ini kan masukkan. Oh, air. Nah, karena kan akhirnya rumah ya aturan mainan gitu kan. Aturan mainnya sampingnya simpel, pasien aja ambil. Pas kamu udah jelasinnya nih, nah, gimana udah pun saya Mungkin mau masak nanti gini aja. berenang itu profit. Dia mau pakai, aja ikan syukur dan bukan mau lanjut. Kayaknya sampai logo itu anak-anak. Sendiri Pak. Ya bentar.